Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Semangat sekali. Enggaknya dong. Bagaimana kabarnya? Baik. Sebelum itu mulai mari berdoa dulu ya. Untuk dapat bisa pimpin doa. Belajar yang berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ke materi, Bapak absen dulu ya. Mari Setia Budi. Izin Bapak. Itu tertulis cantik. Lista Mata. Izin Bapak. Desa Novita. Hadir. Kavin Benedetto. Hadir Bapak. Putu Bunga. Hadir Pak. Gede Juliasa. Hadir tadi Pak. Mana ya? Saya Putu Audita Gunawan. hadir. Dava. Hadir. Komang Dian Maneri. Izin. Sistri Mani. Hadir. Imade Ayusa Sukaryani. Hadir. Baik, ini Bapak akan menjelaskan secara terang. Ada yang tahu secara rekening itu apa? Ya Pak. Ya benar. Silakan. Menurut saya salah satu seperti ketika kita memilih diam untuk menghadapi suatu permasalahan. Ada yang mau nambah lagi? Mungkin saya tadi mau menambahkan Bapak dari cerita rumah yang mungkin dalam ini sebelum itu lebih baik diam dikarenakan ada faktor yang alami pada individu lain atau merasa kesal pada individu. Baik, terus saya efektif. Baik, ini Bapak belum menambahkan sedikit. Cara rekening itu adalah kita seorang pemimpin dari dia itu merasa efektif. Kita selalu dalam hubungan asmara dan juga dapat anak terima maupun melakukan teman, pasangan, keluarga atau rekan kerja. Nah, ini slide. Baik. Ini tema yang kedua ada jenis-jenis style treatment. Yang pertama itu adalah penenangan diri, kedua manipulasi, yang ketiga hukuman. Coba ada yang bisa menjelaskan penenangan diri? Tadi. Oke, kali ini saya akan jelaskan penenangan diri digunakan biasanya untuk meredam emosi setelah konflik dan biasanya dilakukan tujuan untuk kembali ke komunikasi setelah merasa lebih tenang. Yang kedua manipulasi, bisa kualitas. Jadi manipulasi itu salah satunya digunakan sebagai alat untuk mendapatkan apa yang diinginkan atau mengubah perilaku orang lain. Ini perilaku yang tidak sehat dan tidak adil. Betul sekali. Setelah itu disebutnya juga hukuman. Bisa yani. Jadi pada dasarnya dalam masuk hukuman ini merupakan dilakukan untuk mengendalikan dan juga menunjukkan kekuasaan dari seseorang supaya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu berpengaruh pada seseorang. Baik, dalam beberapa kasus yang itu dapat digunakan sebagai strategi untuk menghindari konflik. Tapi jika dilakukan secara berlebihan atau tidak adil dapat berdampak negatif pada hubungan dan kesehatan individu tersebut. Baik, di sini materi yang ketiga ada sebab dan dampak. Sebab dan dampak dalam treatment. Sebabnya itu ada empat ya. Yang pertama ada konflik, kekerasan emosional, kesulitan komunikasi, dan menghindari konflik. Ada yang bisa? Ya enggak. Konflik itu dalam selanjutnya biasanya dilakukan karena seseorang tidak ingin menghadapi konflik dengan individu lain. Sedangkan kekerasan emosional di mana salah satu itu juga digunakan
sebagai bentuk kekerasan emosional dan manipulasi untuk mengontrol orang lain. Baik, saya dapat sampaikan Pak. Terima kasih. Itu yang lanjutnya kesulitan komunikasi. Bisa. Jadi kesulitan komunikasi di mana seseorang yang tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik atau tidak dapat menyampaikan emosi yang dirasakan juga mungkin melakukan silent treatment. Selanjutnya ada menghindari konflik, di mana di silent treatment juga digunakan untuk menghindari terjadinya konflik dengan orang lain. Itu selanjutnya ada dampak silent treatment. Yang pertama itu ada kebohongan atau ketakutan. Ini kebingungan atau ketakutan. Yang kedua ada marah. Yang ketiga ada rasa ditolak atau dikucilkan. Yang keempat rasa tidak dihormati, dihargai dan atau dicintai. Yang kelima putus asa. Yang keenam ada self-esteem rendah. Yang ketujuh ada frustasi. Yang ke-8 ada rasa bersalah berkepanjangan. Dan yang ke-9 itu ada sedih. Ada yang bisa menjelaskan nggak dari ke-9 ini? Boleh. Ada beberapa dari silent treatment seperti yang kebingungan ketakutan orang yang mengalami istilahnya sering merasakan silent treatment mungkin sering merasakan kebingungan atau ketakutan dalam menghadapi orang lain. Lalu marah, seseorang yang mengalami silent treatment mungkin lebih cenderung sering merasa marah untuk hal kecil apapun. Lalu rasa ditolak dan dikucilkan di mana orang yang cenderung sering melakukan silent treatment ini dia pasti selalu merasa sendiri dalam mungkin yang dapat disampaikan. Lihat dampaknya, dampak yang berapa? Ada yang bisa? Dampak itu merasa tidak dihormati, dihargai dan dicintai. Dan biasanya dampak dari silent treatment itu dapat membuat korban merasa ditolak dan dikucilkan. Nah, yang kelima itu ada putus asa. Nah, dampak dari silent treatment itu dapat membuat korban itu merasa putus asa dan kebingungan. Selanjutnya ada self-esteem yang rendah. Nah, di mana dampak dari silent treatment ini juga dapat menyebabkan self-esteem korban dan self-esteem dari si korban. Nah, selanjutnya juga ada frustasi. Nah, dampak dari silent treatment ini juga dapat menyebabkan korban itu merasa stres hingga bahkan frustasi. Nah, yang ke-8 itu rasa bersalah berkepanjangan. Dan di mana dampak dari silent treatment itu salah satunya merasa salah dan berkepanjangan itu dapat mengalami rasa bersalah yang berkepanjangan. Selanjutnya itu rasa sedih yang terakhir, di mana dampak dari silent treatment itu rasa sedih kepada korban. Ya. Saya itu sudah semua ya. Selanjutnya materi yang keempat adalah sudah ada pengawasan. Itu ada yang pertama ada komunikasi yang baik, menyelesaikan masalah secara transparan, tidak mengabaikan perasaan, menghindari konflik dan mengutamakan kesadaran. Apa ada yang bisa dijelaskan dari 5 materi tersebut? Kalau bisa, boleh. Jadi yang pertama itu komunikasi yang baik, artinya komunikasi yang baik dan terbuka dapat mencegah saling terima. Jadi yang kedua itu kan menyelesaikan masalah secara transparan. Jadi menyelesaikan masalah secara transparan yang jujur dapat mencegah saling terima. Lalu yang ketiga, tidak mengabaikan perasaan yang berbicara dengan jujur dapat mencegah tidak. Dan yang keempat, menghindari konflik dengan cara berkomunikasi secara etis.
Dan yang terakhir itu adalah mengutamakan kesadaran dan tidak mengabaikan perasaan. Betul. Jadi cara mencegah dalam tersebut. Lalu selanjutnya ada cara menghadapi ini ada 5. Yang pertama itu apa mendapatkan gangguan, tawarkan solusi. Yang kedua pastikan kita tahu kamu sangat berbeda dengan dia. Yang keempat sikap jujur dan tegas. Dan yang kelima itu lakukan diri sendiri. Baik, untuk melakukan pendekatan itu ada pelaku itu untuk berdiskusi dengan masyarakat itu. Yang kedua, buat rencana yang ingin kamu sampaikan dan bicarakan dengan baik kepada lawan bicaramu. Lalu yang ketiga itu apabila dia tahu kamu sangat berbeda dengan dia itu tunjukkan bahwa kamu bisa mendengarkan ceritanya pasal saja dan menawarkan bantuan yang langsung dia membutuhkan. Yang keempat, kamu sudah tegas katakan kepada orang yang melakukan assessment bahwa kamu merasa tertekan dan tidak dianggap tindakan tersebut tidak bisa ditoleransi. Dan yang kelima, tapi utamakan bisa itu intinya utamakan diskusi saat itu dapat terdapat empati bagi psikismu. Oleh karena itu tetapkan batas yang tegas mana yang bisa diterima dan mana yang tidak. Baik, itu saja untuk materi hari ini ya. Bapak akan menunjuk satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Mau ditunjuk Bapak angkat tangan sendiri. Yo. Oh, kita deh. Jadi kesimpulan yang saya lakukan pada pelajaran kali ini yaitu salah satu merupakan sikap seseorang untuk memiliki sikap menghadapi dengan masalah atau konflik dan menghadapi nanti lalu ada manipulasi, lalu ada hukuman, lalu ada sebabnya ada konflik, ada kekerasan emosional, ada kesulitan komunikasi dan tidak cara mencegahnya yaitu komunikasi dengan baik. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah secara transparan. Yang ketiga tidak mengabaikan perasaan. Yang keempat menghindari konflik. Dan yang kelima itu mengutamakan kesadaran. Yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi hari ini, Bapak semuanya mencermati dan materi. Mungkin yang tadi diawali dengan doa, tadi juga dengan saya untuk besar akan mungkin doa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, baiknya kita berdoa sesuai ajaran dan kepercayaan masing-masing, berdoa dan belajar. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Siap Bapak.